lovers of God. Welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Saya percaya di kanal ini kita boleh belajar akan firman-firman Tuhan untuk kita lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap Senin akan ada kupasan firman Tuhan yang baru. So, bagi lovers of God yang belum subscribe, mari agar tidak ketinggalan video-video renungan terbaru setiap minggunya, mari klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga setiap kali ada video-video renungan terbaru, lovers of God boleh mendapat notifikasinya. Terima kasih juga untuk setiap support lovers of God yang sudah diberikan buat kanal ini dengan cara subscribe, share ke teman, kolega, keluarga, saling berbagi supaya mendapat berkat yang sama. Juga terima kasih juga untuk komen-komen lovers of God sekalian, karena saya percaya setiap komen yang ada itu akan juga menjadi berkat buat setiap pemirsa yang menyaksikan video renungan ini. Doa saya biarlah setiap video-video yang ada boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin, lovers of God. Haleluya, haleluya. Nah, kalau kita renungkan ya Bapak Ibu, teman-teman semua, brother and sister, kalau kita lihat belakangan ini kan mulai marak khotbah-khotbah tentang akhir zaman lagi ya. Saya bersyukur sekali kalau ada orang-orang yang kembali menyuarakan tentang akhir zaman. Terlepas dari siapa, dari gereja mana, tetapi selama itu yang berbicara akhir zaman, saya percaya itu ada message Tuhan khusus yang perlu disampaikan kepada kita semua. Nah, kalau kita renungkan tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, ini kayaknya cerita klasik ya, yang sudah lama sudah pernah kita dengar gitu kan. Sebenarnya perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini tuh berhubungan sekali dengan peristiwa pengangkatan atau rapture dari gereja Tuhan. Ya, kenapa demikian? Yuk nanti kita akan pelajari sama-sama. Sebelumnya kita baca dulu dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan supaya ada gambaran tentang peristiwa ini, perumpamannya seperti apa. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lalu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya." Bapak Ibu, apa yang akan kita renungkan, kita pelajari malam ini itu boleh membuka satu wawasan baru. Ya, kalau kita pelajari ini dari sisi budaya orang Yahudi, maka perumpamaan ini akan jauh lebih gampang kita pahami.
Saya akan ceritakan bagaimana prosesi atau urutan orang Yahudi itu dalam melamar pujaan hatinya dan menjemput sang mempelai wanita. Ketika seorang pria Yahudi itu melamar calon istrinya, ya, sang pria ini datang ke rumah sang gadis. Lalu dia bernegosiasi dengan ayah sang gadis. Negosiasi apa? Negosiasi berapa yang dia harus bayar untuk membeli calon pengantin wanita. Kalau ada beberapa suku di Indonesia itu mengenal dengan istilah namanya uang susu ya. Ya, mungkin ada sedikit kemiripan. Mungkin ini ada koneksi antara kita dengan mereka. Kalau sang pria membeli istilahnya uang mahar, membeli sang calon pengantin wanita ini, ya, bukankah ini juga tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19? Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu sebabnya Rasul Petrus jelas berkata bahwa kita ini sudah dibeli. Ya, ingat, mempelai wanita itu gambaran siapa? Gambaran kita. Mempelai pria itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Kalau sang pria Yahudi itu membayar uang mahar untuk menebus, untuk membeli sang calon istrinya, sang mempelai wanita. Demikian pula ketika Tuhan datang turun ke dunia, dia tidak membeli dengan gratis, Bapak Ibu. Dia bayar harganya dengan darahnya yang mahal. Lalu setelah pengantin pria membayar harganya, perjanjian nikah ditetapkan, maka pria dan wanita itu sudah terikat dalam suatu engagement, suatu perjanjian, bahkan boleh dinyatakan sebagai suami istri yang dalam tanda kutip setengah resmi lah ya. Setelah sang pria menetapkan suatu engagement, perjanjian dengan pengantin wanitanya, dia kembali ke orang tuanya. Ngapain? Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Rumah bagi kedua mempelai, pesta pernikahan, dan lain-lainnya. Lalu sang mempelai wanita ini ngapain? Dia dipingit, dipisahkan, dikuduskan. Sang wanita mempersiapkan pakaian pengantinnya dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan barunya nanti. Bukankah ini juga sama seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang kedua? Di rumah Bapakku, kata Tuhan, ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perumpamaan di 5 gadis bijaksana dan bodoh ini satu gambaran bahwa betul Tuhan itu menebus kita, tetapi bukan hanya sekedar menebus, tapi dia juga menyediakan rumah bagi kita di sorga. Kita, tugas kita sebagai mempelai wanita ngapain? Ya, kalau tadi orang Yahudi, mempelai wanita Yahudi itu dia mempersiapkan dirinya, menguduskan dirinya, dipingit. Maka 1 Petrus 1 mengingatkan kita, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados. Apa itu artinya kudus atau kados? Yaitu dipisahkan atau dipingit bahasa Jawanya. Ya, bukan satu kebetulan, ini satu rentetan yang Tuhan nyatakan. Setelah persiapan mempelai pria itu selesai, dia sudah selesai membangun rumah, menyiapkan kamar, pesta pernikahan, semua sudah dipersiapkan. Ngapain mempelai prianya? Datang untuk menjemput mempelai wanitanya. Biasanya penjemputan ini berlangsung pada malam hari. Perumpamaan dalam Matius 25 tadi itu jelas sekali berkata, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya
dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, ada kata mengambil pelita dan mengantuk. Ini satu gambaran bahwa peristiwa itu terjadi pada malam hari. Setelah mempelai pria pergi menjemput, mempelai wanitanya ngapain? Ya, dia senantiasa mempersiapkan dirinya, menanti dengan posisi siap untuk dijemput. Dia selalu mempersiapkan dirinya itu sudah siap dijemput. Jadi bukan ibarat kita, ya, kalau budaya kita di sini cowoknya datang, ceweknya masih ngerol rambutnya gitu kan, masih ngeblow. Enggak Bapak Ibu, ya. Di sana mempelai wanitanya itu sudah mempersiapkan diri siap dijemput. Jadi ibarat kata ketika klakson bunyi tin sudah siap langsung turun. Ketika mempelai wanita ini menunggu mempelai prianya, dia ditemani oleh 10 best friend-nya. Biasanya ditemani oleh 10 best friend. Makanya perumpamaan ini menjelaskan ada 10 gadis. Iya kan? Itu betul sekali. Ya, kebiasaan orang Yahudi itu ditemani dengan best friend-nya yang biasanya 10 orang. Kedatangan mempelai pria didahului dengan teriakan supaya mempelai wanita tahu. Kalau sekarang mungkin pakai klakson mobil, tin. Ya, dulu nggak ada, makanya perlu pakai teriakan. Mempelai datang, song-songlah dia. Setelah itu, proses penjemputan wanita, mempelai wanitanya itu dilakukan dalam waktu yang singkat atau secepat mungkin. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Gambaran penjemputan mempelai wanita itu adalah gambaran rapture. Ya, gambaran pengangkatan gereja. Nah, kalau kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kata diangkat di sini, Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata caught up. Ya, ditangkap dengan cepat. Bahasa Yunaninya adalah harpazo. Ya, bahasa Indonesianya diangkat atau dilarikan, dibawa pergi dengan cepat. Memang betul ternyata budaya orang Yahudi ketika dia menjemput mempelai wanitanya itu dilakukan dengan cepat. Seperti mahkota, diculik. Ya, sepertinya diculik. Nah, setelah mempelai wanita dijemput, maka pesta pernikahan terjadi di rumah ayah mempelai pria. Itulah yang Yohanes 14 katakan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dia menjemput kita supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itulah keadaan dari perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kalau boleh saya kelompokkan, ada 3 kelompok orang yang berhubungan dengan akhir zaman dalam menjelang kedatangan Tuhan. Yang pertama, dia tidak menantikan, dia masa bodoh. Yang kedua, dia menantikan dengan bijaksana, dan yang ketiga, dia menantikan tapi bodoh. Ya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu satu gambaran bahwa ada satu, apa ya, boleh dibilang presentasinya tuh 50-50. Artinya kita bisa masuk dalam kelompok yang bodoh, kita juga bisa masuk dalam kelompok yang bijaksana. Apa pembedanya? Apa indikatornya Bapak Ibu? Ayat yang ketiga, Matius 25 berkata, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Oh, jadi penentu bodoh atau bijak itu adalah bawa persediaan minyak atau tidak. Kenapa? Kenapa perlu ada persediaan minyak? Karena kedatangan sang mempelai tidak dapat diprediksi, Bapak Ibu. Demikian pula
kita yang menantikan kedatangan Tuhan, kita yang sedang menunggu dijemput oleh Tuhan, kita pun harus mempersiapkan persediaan minyak dalam kita. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bersikap untuk menjadi gadis yang bijaksana? Apakah kita selalu penuh dengan Roh Kudus atau tidak? Kita membawa pelita menyala. Kita membawa persediaan minyak, itu juga berbicara kita menjaga pelita itu tetap menyala. Artinya, Tuhan mau agar ketika Tuhan mempelai pria itu datang, biarlah pelita kita tetap selalu menyala. Bagaimana caranya? Kita bawa persediaan minyak, supaya pelita kita tetap terus menyala. Dan itu gambaran kita harus selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Minta tiap hari, day by day, supaya ketika Tuhan datang menjemput, kita bisa ikut